Aku kok belum diterima kerja ya? Padahal usahaku sudah maksimal, sudah menulis CV yang ETS friendly juga. Apa salahku ya? Sering kali kamu bertanya seperti itu kepada dirimu. Mungkin kamu tidak menyadari ada step yang kamu lewatkan ketika mempersiapkan lamaran kerja. Persiapan yang matang tidak hanya mempersiapkan CV saja. Ada hal-hal lain yang perlu kamu persiapkan dan itu berpengaruh pada hasil proses rekrutmen kamu. Hal-hal ini terlihat tidak begitu penting, namun hal ini bisa membuat kamu lebih dipertimbangkan oleh rekruter. Jadi kamu harus tonton video ini jika ingin mengetahui hal lain yang mungkin tidak kamu sadari ketika mempersiapkan diri untuk melamar kerja. Video ini akan membantumu agar lebih dipertimbangkan oleh rekruter dari hal-hal kecil yang mempengaruhi hasil proses rekrutmen kamu. Ingin tahu hal apa saja yang perlu kamu persiapkan agar diterima kerja? Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi sama Minli di sini. Di video kali ini, Minli akan membahas mengenai 5 hal yang jarang diperhatikan namun dapat membuat kamu diterima kerja. Setiap perusahaan memiliki proses rekrutmen yang berbeda-beda, ada yang singkat ada juga yang memiliki tahapan yang panjang. Syarat untuk melamar pekerjaan pun berbeda-beda, ada yang kompleks ada juga yang lebih simpel. Apapun syarat dan proses rekrutmennya, kamu tetap harus mempersiapkan diri secara maksimal, tidak boleh hanya satu bagian saja tapi kamu harus persiapkan dari seluruh aspek. Persiapan yang lebih matang akan memberikan peluang yang lebih besar untuk kamu agar dapat diterima kerja. Nah sekarang dengarkan penjelasan Minli ya, agar kamu bisa cepat diterima kerja dan memiliki persiapan lebih. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minli? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Berikut adalah persiapan yang jarang kamu perhatikan. Namun harus kamu persiapkan jika suatu waktu kamu harus menghadapi proses ini maka kamu sudah siap. Ketika kamu melamar kerja, tahap awal yang harus kamu lakukan adalah memberikan application letter bersamaan dengan CV. Masih banyak di antara kamu yang melewatkan menulis application letter. Memang application letter ini bersifat additional, namun di beberapa perusahaan surat ini menjadi tolak ukur keseriusan seorang kandidat dalam melamar kerja. Jadi penting untuk kamu menulis application letter, tentu kamu harus menyesuaikan dengan title dan nama perusahaannya saat dikirim. Untuk mengetahui bagaimana cara menulis application letter yang baik, kamu bisa tonton video Minli yang ini ya. Melalui application letter, kamu dapat menunjukkan bahwa kamu cocok dengan posisi yang dilamar, dan bagaimana kamu dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan. Application letter harus ditulis dengan bahasa yang profesional dan sopan, dengan tata bahasa yang baku dan ejaan yang disempurnakan, sebab surat ini termasuk surat formal. Ketika kamu melamar pekerjaan, jangan lupa untuk mencantumkan orang yang dapat merekomendasikan kamu. Meskipun sering diabaikan, referensi profesional dapat memberikan dukungan yang kuat pada pelamar dan menunjukkan bahwa pelamar diakui sebagai profesional yang kompeten dalam bidangnya. Orang tersebut dapat memberikan testimoni yang menyatakan kompetensi kamu dalam bidang yang dilamar, dan memberikan informasi tambahan tentang kinerja kerjamu. Referensi dapat membantu perusahaan untuk mengevaluasi validitas informasi yang kamu sampaikan dalam CV dan application letter. Referensi dapat menunjukkan jaringan profesional kamu dan hubungan antara kamu dengan industri yang sesuai dengan posisi yang dilamar. Jika kamu seorang fresh graduate, kamu bisa minta rekomendasi dari dosen pembimbing kamu, ketua organisasimu, atau teman kamu saat magang. Jika kamu sudah memiliki pengalaman kerja di perusahaan, kamu bisa minta referensi dari rekan kerjamu atau manajer kamu. Jika rekruter tertarik dengan kamu, tahapan selanjutnya kamu akan diundang untuk mengikuti tes kemampuan. Tes merupakan bagian penting dalam proses rekrutmen yang digunakan untuk mengevaluasi kompetensi dan kemampuan kandidat. Tes ini juga digunakan untuk menilai apakah budaya kerja kamu sesuai dengan budaya kerja perusahaan. Sebelum mengikuti tes, pastikan untuk mengetahui jenis tes yang akan diikuti seperti tes kemampuan kognitif, tes kemampuan teknis, tes psikologi, atau tes budaya kerja. Hal ini akan membantumu untuk menyiapkan diri dengan baik dan mengetahui contoh-contoh soal yang biasa ditanyakan. Setelah mengetahui jenis tes yang akan diikuti, siapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti buku referensi atau soal-soal latihan. Setelah itu kamu perlu berlatih agar dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan kamu dalam menjawab tes. Selain latihan tes, kamu juga bisa berlatih wawancara.
Berlatih wawancara dapat membantu kamu untuk lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi wawancara yang sebenarnya. Berlatih wawancara membuat kamu dapat menghafal jawaban dengan lebih baik dan lebih lancar ketika ditanya oleh interviewer. Saat ini terdapat situs atau aplikasi yang dapat membantu berlatih interview. Contohnya seperti Interview Buddy, Interview.io, Exponent, Preplace, dan lainnya. Aplikasi tersebut dapat mempertemukan kamu dengan para ahli sehingga kamu bisa memperoleh feedback apa kekurangan kamu ketika menjawab pertanyaan interviewer. Hal lain yang mungkin kurang kamu perhatikan adalah menjaga kesehatan jika ada proses medical check-up. Beberapa proses rekrutmen di berbagai perusahaan, terutama di company besar, biasanya di tahapan terakhir akan diadakan medical check-up untuk masing-masing kandidat. Medical check-up digunakan untuk menjamin kesehatan karyawan yang akan bekerja di perusahaan. Hal ini untuk memastikan bahwa karyawan dalam kondisi kesehatan yang baik dan dapat bekerja dengan baik tanpa membahayakan diri sendiri atau rekan kerjanya. Beberapa posisi dan perusahaan memerlukan karyawan yang memenuhi standar kesehatan tertentu sebelum dipekerjakan. Jadi kamu harus menjaga tubuh kamu dengan mengatur pola makan dan asupan makanan yang bergizi, dan diimbangi dengan olahraga agar tubuh menjadi lebih fit. Itulah penjelasan dari Minli. Jangan sampai kamu melewatkan hal-hal yang tadi Minli jelaskan agar peluang kamu diterima kerja lebih besar. Kalau kamu punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya Sobat 5. Oke, segitu dulu sharing dari Minli kali ini. Jangan lupa cek video Minli yang lain ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe, dan ajak teman kamu ya, biar Minli lebih semangat lagi bikin videonya. See you on the next video.